Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Senin 30 Januari 2023. Guna meningkatkan percepatan vaksinasi yang dapat meningkatkan antibodi serta perlindungan masyarakat, Kesekjenan DPR RI menggelar kegiatan vaksinasi booster kedua COVID-19 di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Program vaksinasi booster kedua COVID-19 bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas dimulai pada 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Untuk itu, Sekjen DPR RI mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan vaksin booster kedua. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPR RI Sumaryandono mengatakan, sejalan dengan dicabutnya status PPKM, kegiatan vaksinasi di lingkungan Kesekjenan merupakan upaya percepatan vaksinasi. Untuk gelombang yang kedua, tentunya ini akan lebih banyak lagi. Nanti akan ada 6 hari. 6 hari itu masing-masing hari diperkirakan ada sekitar 600 kita siapkan. Tentunya ini akan lebih juga karena cukup banyak animo daripada teman-teman di Kesekjenan dan terutama Bapak Ibu Dewan juga animonya cukup tinggi. Sementara itu, Kepala Biro Umum Kesekjenan DPR RI Rudi Rohmansyah mengatakan, Sekjen DPR RI bersama Unit Layanan Kesehatan berkomitmen mempercepat program vaksinasi. Ia menegaskan akan memaksimalkan pelaksanaan vaksin booster kedua di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes tanggal 20 Januari 2023 bahwa fasilitas pelayanan kesehatan di Kementerian Lembaga itu diharapkan dapat memberikan dukungan dan kerjasama untuk mempercepat vaksin COVID-19. Nah, atas dasar itu kita di Sekretariat Jenderal tentu berupaya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah khusus Kemenkes. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI berharap keketuaan Indonesia dalam ASEAN di tahun 2023 dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN. Dan DPR RI juga berharap pemirsa negara-negara ASEAN fokus menjaga perdamaian dunia serta aktif dalam forum-forum dunia. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia untuk membahas rencana kerja dan program prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 serta permasalahan infrastruktur diplomasi di perwakilan-perwakilan RI di luar negeri. Dengan mengusung tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, Kementerian Luar Negeri membentuk agenda prioritas, yaitu adalah kondisi ekonomi ASEAN terjaga dan menjaga hubungan diplomatis antar negara. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas Mandenas berharap keketuaan Indonesia dalam ASEAN di tahun 2023 ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ASEAN, mengingat dunia saat ini akan menghadapi resesi global. Tentunya dengan begitu maka negara-negara ASEAN ini akan sebagai mitra kita yang bisa juga menyampaikan informasi-informasi positif terkait dengan kemajuan dan perkembangan negara-negara ASEAN kepada negara-negara sekutunya seperti Amerika, China, dan Rusia. Nah, terutama dalam mendorong perdamaian dunia ya, dan bisa meminimalisir agar perang Rusia dan Ukraina itu bisa menjadi perhatian bersama. Itu jangan sampai intensitas perang Rusia dan Ukraina terus meningkat, itu akan menjadi suatu ancaman juga bagi keamanan dunia. Nah, sehingga saya berharap Indonesia akan menjadi salah satu negara yang memang menjaga diplomasi bebas aktif dengan seluruh negara-negara sahabat kita di dunia. DPR RI berkomitmen mengawal seluruh agenda pertemuan negara sekawasan ASEAN. Hal ini untuk memastikan program kerjasama antar negara memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Rodia dan Bondan, TVR Parlemen melaporkan. Guna meningkatkan pertumbuhan kredit di Indonesia, DPR RI berharap diimbangi biaya cost of fund dari Pegadaian dan PNM. Komisi 6 DPR RI menilai biaya cost of fund atau biaya dana dalam suatu bank harus selaras dengan adanya pertumbuhan kredit mikro bagi masyarakat. Holding Ultramikro
telah menggelontorkan kredit mikro sebesar 527,9 triliun hingga September 2022, di mana angka ini tumbuh 13,9%. Pertumbuhan kredit paling besar berasal dari PT Permodalan Nasional Madani yang tumbuh dari 30,9 triliun menjadi 39,3 triliun. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 6 DPR RI Hussein Fadlullah menyayangkan pertumbuhan kredit di Indonesia tidak diimbangi oleh biaya cost of fund dari Pegadaian dan PNM, di mana cost of fund mengalami penurunan dari angka 6,15% menjadi 4,69% pada tahun 2022. Oleh karena itu, Hussein mempertanyakan tujuan dibentuknya holding ultramikro ini. Sebetulnya colocation ini, ya, dan juga colocation ini yang dimana itu kantor bersama ya Pak Narso, Pak Catur. Kantor bersama, namun juga di situ masih ada kantor-kantor cabang BRI yang berdiri sendiri gitu ya kan. Nah ini fungsinya yang kantor cabang masing-masing ini, baik itu BRI, Pegadaian, itu fungsinya untuk apa? Dan yang colocation ini yang berdiri bersama ini untuk apa sebetulnya? Kalau ada dua seperti itu kan mungkin apakah itu tidak kurang efektif apa seperti apa? Dengan adanya holding ultramikro ini diharapkan dapat memperluas jaringan dari sebelumnya 4.085 outlet bertambah 623 colocation. Andri TVR Parlemen melaporkan. Kementerian Agama RI mengusulkan biaya haji tahun 2023 naik menjadi 69 juta. Angka ini naik signifikan ketimbang biaya haji tahun 2022 yang berada di kisaran 40 juta. Dan kita akan simak pemirsa informasi selengkapnya setelah jeda berikut ini. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, rencana kenaikan ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan pemerintah kepada DPR RI menuai reaksi dari masyarakat. Pasalnya pemirsa, pemerintah Arab Saudi menurunkan biaya haji hingga 30% dibanding tahun lalu. Pemerintah menjelaskan ke depannya biaya penyelenggaraan ibadah haji akan dibagi beban pembiayaannya dengan skema 70% atau 69 juta dibebankan kepada jemaah, sementara 30%-nya atau 29,7 juta ditanggung pemerintah melalui dana subsidi. Dan sebagai jalan tengahnya pemirsa, dari jembatan antara pemerintah dan para calon jemaah
Komisi 8 DPR RI berjanji akan segera membahas dan mengkaji formula terbaik terkait biaya naik haji tahun 2023. Di sisi lain, pemirsa, DPR RI meminta pemerintah fokus untuk memprioritaskan seluruh instrumen penunjang kelancaran ibadah haji jemaah Indonesia pada tahun 2023. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Persoalan biaya haji di Indonesia kini tengah menjadi perbincangan. Selain daftar antrian haji yang terbilang sangat lama, persoalan kenaikan biaya serta pengelolaannya pun kini menjadi pertanyaan banyak pihak. Nada penolakan dari masyarakat, khususnya dari jemaah haji, menggema kuat seperti diberitakan berbagai media. Penolakan itu sangat wajar, mengingat kenaikan sangat gila-gilaan dan terkesan mendadak. Betapa tidak, bila tahun lalu biaya haji mulai dari 39,8 juta, sekarang diusulkan menjadi 69,1 juta atau naik sekitar 70%. Padahal calon jemaah punya waktu yang sangat pendek untuk melunasinya. Karena pada bulan Mei 2023, kloter pertama sudah harus berangkat ke Tanah Suci. Ketika Arab Saudi dikabarkan bakal menurunkan biaya paket haji tahun 2023 hingga 30%. Di sisi lain, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama justru sebaliknya. Alih-alih ikut menurunkan biaya haji, pemerintah justru merencanakan kenaikan biaya ibadah haji yang nominalnya bisa dibilang fantastis bagi sebagian besar calon jamaah haji. Kementerian Agama dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sebesar kurang lebih 98 juta rupiah. Dari besarnya biaya ini, biaya haji yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar 69,2 juta rupiah. Sementara sisanya dibayarkan melalui skema subsidi dari nilai manfaat dana haji yang diinvestasikan. Naiknya usulan biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji dan turunnya skema subsidi dari nilai manfaat haji yang diinvestasikan tentu saja menuai polemik. Pasalnya, penurunan subsidi mencapai 49,14%. Guna meredam gelombang protes dan penolakan yang kini ramai disuarakan masyarakat Muslim tanah air, Komisi 8 DPR RI berjanji akan segera membahas dan mengkaji formula terbaik terkait biaya haji tahun 2023. Di sisi lain, DPR melihat banyak hal yang lain tak kalah penting untuk dibahas dan disiapkan Kementerian Agama. Di antaranya terkait penambahan kuota haji, kesiapan sarana dan prasarana, infrastruktur penunjang ibadah haji, dan tidak adanya batasan usia bagi calon jamaah haji. DPR meminta semua pihak untuk tidak hanya fokus dan menghabiskan energi dalam pusaran pembahasan rencana kenaikan biaya haji. Namun, semua instrumen penunjang kelancaran ibadah haji bagi calon jemaah haji asal Indonesia harus menjadi prioritas saat ini. Dan ini menjadi bahan pertimbangan DPR yang harus dipikirkan secara matang dan harus kami sampaikan kepada para jamaah. Tentu tidak mudah kami untuk menghitung ulang kembali jumlah berapa beban yang harus disampaikan kepada para jamaah. Maka kami Komisi 8 ya, insya Allah akan segera untuk rapat dengan Menteri Agama dalam konteks penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Polemik kenaikan biaya haji kini tengah menjadi sorotan semua pihak. Bagai petir di siang bolong, masyarakat yang kini tengah menunggu namanya masuk daftar antrian haji tahun 2023 kaget membayangkan besaran biaya tambahan yang harus disetorkan.
Namun, DPR meminta masyarakat tetap tenang, mengingat usulan tersebut masih akan dibahas dan dikaji lagi oleh Komisi 8 dan Kementerian Agama. Di sisi lain, kesiapan dan peningkatan kualitas layanan Kemenak kepada calon jemaah haji juga harus mulai dipikirkan, termasuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, makanan, pemondokan, dari keberangkatan saat berada di Tanah Suci hingga seluruh jamaah haji asal Indonesia kembali tiba di tanah air. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Keputusan Bulog tetap mengajukan impor beras tahun 500 ton untuk memenuhi cadangan beras. Pemerintah mendapatkan kritikan dari Komisi 4 DPR RI. Dan keputusan Bulog dinilai salah dan sudah keluar dari misi utamanya untuk menyelamatkan petani. Saksikan informasi selengkapnya pemirsa. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17 pemirsa, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan beberapa mitranya. Salah satunya yaitu Kementerian Pertanian. Dan dalam rapat kerja tersebut, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini, menyoroti impor beras yang masih dilakukan oleh pemerintah. Dan Anggia juga mengaku belum mendapatkan alasan yang tepat terkait alasan pemerintah melakukan impor beras melalui Perum Bulog. Anggia juga mendorong di tahun 2023 ini kesejahteraan petani agar terus ditingkatkan. Untuk lebih lengkapnya pemirsa, berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 4 DPR RI. Dan Komisi 4 melakukan rapat kerja dengan salah satu mitranya yakni Kementerian Pertanian. Dan untuk mengetahui seperti apa rapat kerja tersebut, saat ini saya akan berbincang-bincang langsung dengan salah satu Wakil Ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia Ermarini dari Partai PKB, daerah pemilihan Jawa Timur 6. Baik, Ibu Anggia, terkait dengan rapat kerja dengan Kementerian Pertanian untuk membahas terkait dengan pelaksanaan anggaran tahun 2022 dan juga rencana kerja dan tahun 2023 itu seperti apa, Bu? Jadi ini kita rapat pertama mengevaluasi untuk kinerja 2022 dan kita melihat proyeksi untuk 2023 karena
Selain yang sudah kita putuskan di rapat-rapat sebelumnya di tahun 2022 tentang program-program di 2023, ada automatic adjustment yang kemudian harus kita lihat yang menjadi semangat dari teman-teman di Komisi 4 adalah bahwa automatic adjustment itu tidak boleh mengurangi kinerja petani. Tidak boleh mengurangi keberpihakan untuk memberdayakan petani secara lebih luas. Jadi itu yang menjadi garis bawah, termasuk di dalamnya yang tadi sempat diangkat dan ini masih terus berlangsung, ada tentang impor beras. Saya termasuk yang tidak setuju dengan impor beras dan ini perlu ada klarifikasi yang karena yang jelas ya, klarifikasi yang jelas atau penjelasan yang bisa kita jadikan patokan, karena di rapat ini ada Kementerian Pertanian, ada Bulog juga, ada Edifood juga. Jadi kita mau lihat apa alasan yang kuat, karena sampai hari ini saya sendiri belum punya atau belum menemukan alasan yang kuat kenapa kita harus impor beras. Karena dalam catatan masih surplus gitu. Apa ini? Kenapa harus impor beras? Kemudian Bu, dari Komisi 4 sendiri ini apa yang harus ditingkatkan untuk Kementerian Pertanian untuk mendorong agar ya kita tidak lagi impor beras gitu Bu? Sebenarnya gini, makanya kemudian kita lihat kenapa kita impor beras, karena catatannya kan masih surplus. Kalau surplus sebenarnya kan nggak perlu impor beras, tapi apakah benar itu surplus? Makanya kita mau lihat datanya yang benar yang mana gitu. Ternyata impor beras gitu, atau data yang di masyarakat, yang di lapangan, yang namanya surplus itu seperti apa? Harus kita lihat, karena ternyata kan data ini terus terang kita belum melihat sinkronnya yang baik gitu ya. Jadi sinkronisasi antara data. Di beberapa catatan dari teman-teman Komisi 4 ini datanya nggak sinkron. Oke, kita bersepakat bahwa dengan menggunakan data BPS, tetapi apakah kemudian yang disebut ketersediaan beras itu di lapangan itu cukup apa enggak, itu yang kemudian kita harus jelaskan. Yang disebut cadangan atau yang disebut konsumsi itu yang mana, itu yang kemudian ternyata belum selesai, kita belum sepakat itu yang kita pikirkan. Baik, kemudian terkait dengan evaluasi kinerja untuk Kementerian Pertanian sendiri, sebenarnya di tahun 2022 kemarin seperti apa sih kondisi di lapangan terkait petani Bu? Belum banyak berubah, meskipun banyak capaian-capaian menurut saya perlu apresiasi. Artinya tidak kemudian Kementerian Pertanian tidak melakukan apa-apa, banyak hal yang sudah dilakukan. Tetapi memang keberpihakan petani kesejahteraan petaninya harus menjadi prioritas, ini yang harus dipastikan gitu. Ternyata misalnya beras harganya masih masih belum begitu, kemarin terakhir agak tinggi ya. Saya senang sebenarnya kalau beras tinggi itu karena petani bisa tersenyum gitu. Asal tidak terlalu tinggi, jadi ibu-ibu atau konsumen juga tidak merengut gitu ya. Jadi itu, lalu kemudian pupuk ya. Pupuk ini harus ada terobosan karena pupuk subsidi nggak cukup, oke? Pupuk subsidi nggak cukup, nggak mungkin negara bisa memberikan subsidi secara menyeluruh. Ada kebijakan misalnya, tetapi ini kembali ke data. Masyarakat petani yang kalau petani punya lahan 2 hektar itu udah petani kaya, Mbak. Kalau di desa, di kampung itu, kalau 2 hektar itu udah kaya. Sebagian besar petani ini kan di bawah setengah hektar. Nah, harusnya ada strategi yang lebih berpihak kepada petani-petani yang memang miskin gitu, yang benar-benar miskin. Kalau 2 hektar pasti udah kaya lah. 1 hektar ini udah kaya lah. Karena ibu saya dulu petani, jadi saya tahu nih, nggak ada 1 hektar tanahnya. Nah, pupuk ini perlu ada strategi yang lebih oke lagi gitu ya, karena tetap di lapangan menjadi masalah. Oke, tadi juga kebetulan ada di root pupuk Indonesia, bahwa ketersediaan pupuk di Indonesia cukup, tetapi untuk subsidi kan yang nggak cukup gitu. Bagaimana ini caranya? Termasuk juga saya tadi mengangkat, meskipun ini masih menjadi pro kontra, tidak menutup kemungkinan untuk dikaji lebih ulang, lebih dalam lagi. Misalnya ada temuan
tentang penggunaan bahan-bahan organik yang bisa mengurangi kebutuhan pupuk, bukan menghilangkan. Karena pupuk tetap dibutuhkan, tetapi tidak kemudian 100% bisa mengurangi, bisa sampai 20%, sampai 70% atau berapa yang bisa ditekan, sehingga petani tidak merasa kesulitan juga untuk meningkatkan produktivitasnya tanpa harus kesulitan mendapatkan pupuk yang mahal begitu. Terima kasih Bu ya. Ya. Oke. Baik, pemirsa TVR Parlemen, itu tadi wawancara saya dengan salah satu wakil ketua dari Komisi 4 DPR RI, yaitu Ibu Anggia. Dan seperti yang Ibu Anggia katakan bahwa Komisi 4 menyoroti terkait dengan beras impor dan juga subsidi pupuk yang memang bahwa Kementerian Pertanian harus memiliki strategi yang lebih tepat terkait dengan pemetaan subsidi pupuk tersebut. Selain itu juga Komisi 4 meminta agar Kementerian Pertanian memperhatikan data agar lebih sinkron dan lebih tepat gitu pemirsa. Dan saya melaporkan untuk Anda pemirsa TVR Parlemen, saya Nazia dan juga Teguh Biantoro melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Zia Ulbar. Baik pemirsa TVR Parlemen, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu berita mengenai Komisi 8 DPR RI sebut kenaikan biaya haji perlu dikaji ulang. Dapat Anda saksikan bersama di layar kaca Anda saat ini pembicaraan terkait usulan kenaikan biaya haji kini tengah menjadi perbincangan publik. Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili menyatakan Komisi 8 DPR RI menginginkan agar biaya haji dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitoah atau kemampuan. Namun tetap mempertimbangkan sustainable keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji. Di sini Aceh menambahkan pihaknya tak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jemaah haji tahun ini. Hal tersebut yang kini sedang dihitung bersama dengan Badan Kelola Keuangan Haji atau BPKH. Komisi 8 juga masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan haji tahun 2023 ini bersama Dirjen Haji dan Umroh, Kementerian Kesehatan, Maskapai Penerbangan, dan PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Rencananya dalam minggu ini Komisi 8 akan ke Arab Saudi untuk meninjau langsung komponen haji, untuk meninjau hotel, konsumsi, hingga komponen lainnya terutama dengan pihak syarikah dan penyedia layanan di sana. Ketua Panja BPIH DPR RI Marwanda Sopang mengatakan,
Panja Haji DPR rencananya akan melakukan peninjauan selama 2 hari. Selama berada di Arab Saudi, Panja DPR RI akan meninjau komponen biaya haji seperti akomodasi, catering, transportasi, dan mengasosiasikan biaya masyair untuk diturunkan. Selain itu juga meninjau kemungkinan penggunaan Bandara Taif agar bisa dipakai untuk jamaah haji Indonesia. Kita ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online, yaitu Komisi 6 DPR RI ingatkan LRT Jabodebek harus terkoneksi dengan moda transportasi lainnya. Dapat Anda saksikan kembali di layar kaca Anda pemirsa. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengingatkan LRT yang menghubungkan beberapa kota meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi atau Jabodebek. Kedepannya harus bisa terkoneksi dengan berbagai moda transportasi yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mengingat LRT nantinya melintas wilayah Jakarta hingga Depok dan Bekasi, di mana fasilitas transportasi yang dimiliki berbeda-beda di tiap kota seperti angkot, Transjakarta, dan transportasi lainnya. Ini merupakan challenge tersendiri ke depan agar LRT kita sama dengan LRT di luar negeri yang tidak perlu repot membeli karcis yang berbeda-beda. Tidak hanya itu, aspek keselamatan LRT Jabodebek wajib menjadi aspek terpenting. Tujuannya agar trust dari masyarakat terhadap transportasi publik nasional semakin bagus. Dan jika berhasil, maka LRT akan mengurangi kepadatan dan tingkat kemacetan yang ada di Jabodebek serta akan menjadi satu kisah sukses ke depan. Agar negara kita ini juga memiliki sistem transportasi LRT yang melengkapi keseluruhan moda transportasi lainnya. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Intan Fauzi menilai kesiapan LRT Jabodebek sudah sangat siap untuk segera dioperasikan pada pertengahan tahun 2023. LRT tersebut diyakini oleh Intan kehadirannya dapat sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan di wilayah. Intan mengapresiasi mitra-mitra kerja BUMN seperti PT Industri Kereta Api atau PT Inka, PT Adikarya, dan PT KAI yang mengedepankan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN dalam pembangunan LRT Jabodebek. Itu tadi headline di media online pada hari ini terkait Komisi 8 DPR RI sebut kenaikan biaya haji perlu dikaji ulang, serta dari Komisi 6 DPR RI ingatkan LRT Jabodebek harus terkoneksi dengan moda transportasi lainnya. Kembali ke rekan Aldi. Ya, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. Dan TVR Parlemen, referensi Indonesia.